kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit yang menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit yang menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus
Mula-mula saya sampaikan, selamat jumpa lagi, selamat menyambut firman Allah, dan selamat kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan. Lewat firman Allah ini, saya sebagai hamba Allah akan menjelaskan nilai-nilai kebangkitan Tuhan seturut dengan firman yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Faktor yang pertama, kita harus meyakini kuasa kebangkitan Tuhan. Faktor yang kedua, manipulasi para imam dan orang Farisi dan lain-lain. Faktor yang ketiga, Kristus, buah sulung kebangkitan. Saya akan memulai dengan poin yang pertama. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Sebagaimana yang termaktub dalam Injil Lukas 9:22 dan Matius 16:21. Kedua ayat ini merupakan statement dari Tuhan Yesus sendiri, memberikan pernyataannya kepada para rasul dan murid. Waktu yang akan datang, aku akan ditangkap dan disiksa di Yerusalem. Kemudian aku akan dibunuh, aku mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saya tidak mempersoalkan masalah penanggalan Masehi sekarang. Itu bukan prinsip. Yang menjadi prinsip adalah keyakinan kita terhadap firman Tuhan yang menyatakan adanya kebangkitan Yesus. Orang yang beragama Yahudi meyakini hal tersebut, tetapi keyakinannya lain. Nanti pada hari kiamat ada kebangkitan orang mati. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita, kebangkitan orang mati tidak ditentukan pada hari kiamat. Tetapi kapan saja itu bisa terjadi bila Tuhan Yesus menghendakinya. Kalau kita melihat penanggalan, yang sekarang yang terdapat dalam penanggalan Masehi, mati pada hari Jumat sore, kemudian Sabtu sore 1 hari, Minggu sore 2 hari. Seharusnya Senin sore, hari yang ketiga. Nah, ini penanggalan. Penanggalan bukan Tuhan yang ciptakan. Yang ciptakan ini adalah manusia. Manusia buat, bisa salah, ya bisa benar. Itu tidak perlu kita guncingkan. Yang perlu kita yakini adalah firman. Karena firman adalah ya dan amin. Firman adalah Allah sendiri. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak pernah berbohong. Dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Yang pertama, poinnya, bangkit pada hari yang ketiga.
sebagaimana saya uraikan tadi. Yang kedua, saksi hidup dalam kebangkitannya. Yang pertama, Laskar Romawi yang diperintah oleh pemerintah untuk menjaga kuburan Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat yang keempat. Pada pagi-pagi buta, pada suatu hari atau pada hari yang ketiga, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan menggoyangkan. Kubur Yesus bergetar. Kemudian malaikat turun menggolekkan batu besar sebagai penutup pintu kubur. Karena kubur itu dipahat, dilobangi di dinding gunung batu, cukup untuk dimasukkan jasad seseorang dan orang masuk ke dalamnya. Penjaga kubur ini adalah pasukan, adalah alat negara yang mengamankan. Biasa bertempur, berani. Tetapi tatkala melihat kenyataan yang sangat luar biasa, mereka menjadi terkejut, hilang keperkasaan sebagai tentara karena kedahsyatan Tuhan ditandai dengan turunnya malaikat Tuhan di kuburan Tuhan. Ini kesaksian, saksi hidup. Matius 28 ayat yang keempat. Kemudian para wanita, ditulis dengan jelas namanya, Magdalena dan kawan-kawannya. Matius 28 ayat 9 sampai dengan 10. Sebagai ketaatan keagamaan Yahudi, wanita-wanita ini membawa rempah untuk merempahi mayat jasad Tuhan Yesus. Itu tradisi Yahudi. Tatkala dalam perjalanan dan menuju ke kuburan, ternyata kubur Tuhan Yesus sudah terbuka penutupnya. Mereka tidak tahu siapa yang mengambilnya, tetapi malaikat Tuhan menyatakan, ia sudah bangkit. Tatkala para wanita ini pulang dalam perjalanan yang tidak jauh dari kuburan Yesus, maka Tuhan menghadang mereka dengan mengatakan, sejahteralah kamu. Pergilah kepada rasul-rasulku, menyatakan bahwa aku mendahului mereka di provinsi Galilea, provinsi utara pada zaman itu. Dan hal tersebut menjadi kenyataan. Itu bukti nyata tentang kebangkitan Tuhan. Kemudian kebangkitan Tuhan ini dialami oleh para rasul dan murid Tuhan yang sedang menuju keluar kota. Para rasul yang termaktub pada Yohanes 20, kemudian
Yohanes 20 ayat 19-20 sampai 26. Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa ia benar-benar bangkit. Salam sejahtera yang daripada Yesus diucapkan. Mulanya mereka begitu takut dan mereka menganggap kehadiran Yesus adalah hantu. Ya, ternyata kalau kita berbicara tentang perhantuan, itu ribuan tahun yang lalu sudah ada. Tidak bisa kita perguncingan lagi. Ini satu fakta nyata bahwa manusia-manusia di dunia ini masih banyak mempercayai hantu. Saya juga percaya ada hantu, tapi tidak percaya pada hantu itu. Kehadiran, keberadaannya hantu, saya yakin ada. Tetapi saya tidak percaya kuasa perhantuan itu. Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus yang memberiku kuasa yang lebih besar dari hantu, kuasa hantu. Sebagaimana yang termaktub di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kuasa yang ada di dalam kita adalah jauh lebih besar dari kuasa hantu yang menguasai masyarakat bumi ini. Jadi kita melihat ada 3 golongan yang menjadi saksi hidup. Tetapi di samping itu, justru pemuka-pemuka agama, pimpinan agama, para imam, melakukan manipulasi kuasa kebangkitan. Ini akan saya jelaskan pada faktor yang kedua. Sebagaimana yang termaktub pada Matius pasal 28 ayat yang ke-11. Tatkala kedua laskar ini, laskar Romawi, dan tidak meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi mereka meyakini, melihat pengalaman yang sangat spektakuler kuasa kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Melapor kepada para imam, pemuka agama Yahudi, menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kami sudah lihat itu. Kemudian para imam, para pemuka agama Yahudi, ahli Taurat, bersepakat memberi banyak uang perak kepada kedua laskar tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Matius pasal 28 ayat 12 sampai 15. Keluaran pasal 23 ayat 8. Yesaya pasal 5 ayat 23. Ayat-ayat ini berbicara tentang penyuapan. Jadi sesungguhnya ribuan tahun yang lalu fenomena penyuapan, suap menyuap bukan masalah baru. Hanya dalam bentuk yang tidak sama. Masa kini lebih gencar, lebih modern caranya dari masa purba.
penyuapan atau korupsi adalah kebencian Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melarang yang mencantumkan ayat dalam Keluaran 23 ayat 8, Yesaya 5 ayat 23. Orang yang menyogok membuat si penyogok menjadi mata buta. Ya, ini buta mata atau mata buta. Yang lebih tepat saya kira itu ya buta mata. Akibat duit, sehingga cara berpikir manusia, walaupun dia intelektual, punya pendidikan tinggi, tetapi uang menjadikan ia mata gelap. Yang kedua, akibat sogokan uang, orang baik menjadi orang jahat. Itu sebabnya kita melihat sangat dimurkai oleh Tuhan, sangat dilarang oleh Tuhan bagi orang yang beriman melakukan manipulasi kebangkitan ini. Manipulasi uang sebagai sogokan. Dan firman Allah menyatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 antara lain, iblis memutarbalikkan firman tatkala berdialog dengan Hawa, istri Adam. Pemutarbalikan fakta ini adalah sifatnya iblis. Demikian pula dalam Injil Yohanes pasal 8. Orang yang hidup di dalam kebohongan, orang tersebut memiliki sifat iblis. Jadi kesimpulannya, orang yang melakukan suap, nyogok, koruptor adalah orang-orang yang memiliki sifat iblis. Bukan kerasukan setan. Kalau kerasukan setan itu tidak sadar, trans, tidak mengerti yang ia perbuat. Tapi kalau nyogok, itu jelas dimengerti. Ada siasat-siasat intelektual yang dilakukan. Jadi kalau ada seseorang penyogok, kemudian dia menyangkal, ya sudah jelas. Sebab dia memiliki sifat iblis. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa saat itu sogok menyogok itu tercantum di dalam Alkitab. Ayat-ayatnya sebagaimana saya bacakan tadi. Ayat terakhir masalah sogok. Matius pasal 28 ayat 15. Nah ini saya baca supaya objektif. Matius pasal 28 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Allah.
berhimpunlah mereka itu, para imam pemuka agama Yahudi, dengan orang tua-tua pemuka Yahudi, bersepakat, lalu diberinya banyak uang perak kepada beberapa laskar itu, serta berkata, katakanlah olehmu, murid-muridnya datang pada malam, tengah kami tidur, serta mencuri dia. Dan jikalau perkara ini kedengaran kepada pemerintah, kelak, maka kami akan membujuk dia serta melindungkan kalian. Lalu diambilnya uang itu, diperbuatnya sebagaimana yang diajarkan kepadamu. Maka masyurnya, garis bawahi firman Allah ini, maka masyurlah perkara ini di antara orang Yahudi hingga sekarang ini. Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara bahwa kisah sogok terhadap kedua laskar Romawi itu sampai sekarang diakui oleh bangsa Yahudi ini. Oleh rahmat Tuhan memperkenankan kami, saya dengan istri, pergi ke tanah perjanjian. Kemudian saya berkata-kata ngoceh soal keadaan di sana. Kemudian saya teringat ayat ini. Apa benar masalah korupsi ini atau sogok ini masih diingat oleh orang Yahudi? Maka guide kami, orang Yahudi, kelahiran Yerusalem, yang bernama Moses, dia katakan benar, sampai sekarang kisah ini, fenomena ini masih diceritakan oleh bangsa Yahudi ini. Jadi kita melihat fenomena yang buruk ini ternyata masih diingat walaupun sudah 20 abad yang lalu. Kemudian faktor yang ketiga, Kristus buah sulung kebangkitan. Buah sulung kebangkitan yang termaktub dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Buah sulung artinya Kristus yang pertama dibangkitkan dalam perjanjian baru. Tidak terhitung kalau ada kebangkitan dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebagai buah sulung kebangkitan. Dan dijelaskan dalam 1 Korintus ini, apabila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Sehingga poin yang ketiga itu begitu jelas menyatakan kalau kita tidak meyakini kuasa kebangkitan ini, maka kita menjadi orang percaya tok tanpa meyakini kuasa kebangkitan. Maka kita menjadi orang yang paling sial di dunia ini. Ini perlu saya tekankan dalam menghadapi COVID-19 Corona ini. Bahwa kita punya Yesus, Tuhan yang menjadi buah sulung kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 19 menyatakan,
Jikalau di dalam kehidupan ini sahaja kita berharap kepada Kristus, maka kitalah yang terlebih malang daripada sekalian manusia. Jadi kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat sudah baik, tidak salah. Kita meyakini janji Tuhan tentang surga itu baik. Kita meyakini janji Tuhan tentang berkat-berkatnya bagus. Kita meyakini pertolongan Tuhan baik. Tetapi apabila kita tidak meyakini kuasa kebangkitan Tuhan, maka firman Allah menyatakan kepada kita, kita menjadi orang percaya yang sia-sia, lebih malang, lebih sial dari semua orang yang ada di dunia ini. Saya yakin lewat firman Allah ini, kiranya mendorong kita lebih sungguh-sungguh bahwa kita mempunyai Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitan ini adalah janji Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kuasa kebangkitan ini dapat menolong kita dari bencana COVID-19 Corona. Kuasa kebangkitan ini akan menjamin hidup kita saat-saat begitu krisis. Karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia mempunyai kuasa kebangkitan di atas segala-galanya. Dia dapat menolong apa yang kita derita sekarang ini, apa yang sedang kita hadapi. Mungkin engkau sedang dalam kebimbangan, keresahan, engkau dalam kelemahan, mulai berpikir-pikir akan meninggalkan Tuhan. Saya menyatakan pada saat ini, yakinilah kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan bukan hanya terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Oleh karena kekekalan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kuasa kebangkitannya masih berlaku hingga kini dan seterusnya. Mari kita menunjukkan iman kita, keperkasaan iman kita pada saat-saat yang sulit ini, saat-saat masa kita mengalami ujian dari Tuhan. Terima kasih, hamba sangat yakin seruan kami ini sudah dijawab oleh Tuhan. Engkau pulang tidak bimbang lagi, melainkan kuasa kebangkitan Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hidup ini. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau
Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur dan pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga